Selamat pagi, Bapak. Oh, mic-nya, Bu. Mic-nya. Oh, baik. Apakah sudah terdengar? Tes. Mohon info apakah sudah terdengar suara saya, Bapak? Sudah, Kak. Selamat pagi. Tes. Kita testing dulu, Pak. Sudah masuk suara saya ya? Siap, Bu. Suaranya. Baik. Baik, Bapak. Saya yang bertugas hari ini, Bapak, untuk paparan. Ini mau non sewu, saya mohon info dulu, mau langsung dimulai atau masih ada yang harus ditunggu? Kamu bukaan dulu, Bu, dari kami. Oh, baik. Kita buka masker, Bu. baik, monggo, Pak. Sepertinya suaranya sedikit kurang jelas, Bapak. Oh, gitu. Kurang jelas. Nah, ini sudah lebih baik. Oke. Iya. Bu. Kasih, Bu. Baik, kita mulai saja, nggih. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dari POTK Mangunwijaya Semarang yang kali ini sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang saya cintai dan saya banggakan peserta didik SMA Negeri 1 kali ini yang mengikuti Zoom meeting dalam Kampus Expo SMA Negeri 1 kali ini. Pada kesempatan kali ini nantinya dari Polteka Mangunwijaya Semarang akan memberikan informasi apa saja yang ada, ya, prodi, jurusan dan sebagainya, untuk bisa nantinya anak-anak sekalian bisa menyimak apa yang dijelaskan, informasi yang telah diberikan oleh Polteka Mangunwijaya Semarang. Untuk itu dalam waktu 1 jam ke depan, waktu sepenuhnya saya berikan untuk Polteka Bu Atli ya, nanti ya. Iya, betul Bapak. Semuanya ya, kerabat kerja. Untuk itu 1 jam ke depan waktunya sepenuhnya kita berikan kepada Polteka Mangunwijaya Semarang. Terima kasih. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak Matur nuwun. Baik, selamat pagi. Untuk saya menyapanya teman-teman saja ya, supaya kita berasa satu umuran begitu ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya yang bisa on cam. Boleh loh untuk on cam supaya kita bisa saling tahu gitu ya. Karena kondisi mungkin kita belum bisa untuk tatap muka secara langsung, tetapi kita perlu bersyukur karena teknologi yang sudah sangat canggih ini kita dapat bertemu meskipun virtual gitu ya. Baik, hari ini pagi ini saya membawa tim. Saya tidak sendiri di sini. Perkenalkan, nama saya Arti Ristantri, biasa dipanggil Arti atau Tantri begitu. Kemudian saya membawa bersama saya Ibu Sirila dari Prodi Tekim. Kemudian ada juga saya membawa mahasiswa dari Polteka, ada Mbak Fitri Ekma. Mbak Fitri mungkin sudah on cam ya, saya tidak bisa lihat soalnya. Kemudian ada satu lagi yang membantu di bagian operator, namanya Bu Dida. Baik, tanpa panjang kali lebar, kami datang ke sini dengan maksud untuk memperkenalkan mengenai Polteka Mangunwijaya. Siapa sih Polteka Mangunwijaya? Harapannya teman-teman mungkin yang masih asing dengan nama Polteka Mangunwijaya setelah mendengar atau menyimak paparan dari kami dapat mengenal begitu ya, sehingga dapat menjadikan salah satu mungkin sebagai pilihan untuk Anda semua nanti dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Baik, saya akan izin share screen. Sebelumnya saya mohon info yang ada di Zoom ini, apakah hanya siswa kelas 12 atau ada siswa kelas lain, nggih Bapak?
Ya, ada kelas lain, kelas 10, 11, 12. Oh baik, berarti ya baik semuanya gitu nggih. Saya akan izin share screen PPT. Oke. Ya. Apakah sudah tampak di layar? Belum, Bu, belum proses. Proses. Masih belum ya, Pak? Belum. Belum. Nah, sudah. Sudah. Sebelumnya nanti mungkin untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa di room chat, bisa dituliskan, atau nanti setelah paparan selesai bisa langsung raise hand untuk open mic gitu ya. Oke. Tuh, kok jalan sendiri. Ya. Baik, inilah kami. Ini gedung kami Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang. Nah, Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang ini terdiri dari 3 prodi, teman-teman. Ada prodi D3 Teknik Kimia, itu kampus satunya. Tempatnya ada di Jalan Sriwijaya nomor 104 Semarang. Tepatnya untuk perkiraan tempatnya ada di seberang Wonderia. Nah, di daerah Sriwijaya. Kemudian untuk kampus yang kedua ada Diploma 3 Farmasi. Letaknya ada di Jalan Gajah Mada nomor 91 Semarang. Kalau teman-teman mungkin familiarnya ke sekolah Teresiana Farmasi, begitulah. Untuk kami ada di satu gedung atau satu daerah yang sama, satu tempat gitu ya dengan Teresiana Farmasi, jurusan farmasi. Kemudian kampus ketiga kami ialah D3 Analis Kesehatan. Nah, ini letaknya juga tidak jauh dari Gajah Mada. Untuk analis kesehatan berada di Jalan Mejen Sutoyo nomor 69 Semarang. Untuk tepatnya berada bersebelahan dengan gedung Rumah Sakit Telogorejo. Jadi nanti kalau teman-teman ingin tahu begitu bisa kalau pas jalan-jalan bisa sambil dilihat, oh itu ada tulisan Polteka Mangunwijaya, mungkin waktu lewat di Jalan Sriwijaya begitu ya. Kemudian kalau yang di Gajah Mada ya berarti yang farmasi. Kemudian kalau jalan-jalan di Simpang 5 boleh nanti melipir begitu mampir untuk lewat ke analis kesehatan. Kemudian, nah untuk akreditasi kami memiliki akreditasi B untuk semua 3 program studi. Harapannya dengan akreditasi yang bagus ini, yang B ini, nanti akan memudahkan dalam lulusan kami untuk mencari kerjaan yang akreditasinya. Nah, kemudian untuk masa pendidikannya di Polteka Mangunwijaya ini 3 tahun, teman-teman. Kenapa 3 tahun? Karena kami basicnya adalah pendidikan vokasi atau yang concern di keahlian. Nah, lulusannya nanti jangan khawatir, tetap akan dapat gelar begitu ya. Untuk yang teknik kimia, gelarnya nanti adalah ahli madya atau AMD. Kemudian untuk yang farmasi nanti disebut dengan tenaga teknis kefarmasian dengan gelar ahli madya farmasi atau singkatannya AMD Farm. Ini dulu disebutnya mungkin teman-teman kenalnya asisten apoteker begitu ya, untuk istilah sekarang yaitu TTK, tenaga teknis kefarmasian. Kemudian untuk yang D3 analis kesehatan nanti disebut sebagai ahli teknologi laboratorium medik dengan gelar ahli madya kesehatan atau AMDKes. Mungkin teman-teman kenal istilah sebelumnya adalah ahli madya analis kesehatan.
Di sini kami paparkan mengapa sih harus memilih Poltekkes Mangunwijaya sebagai salah satu pilihan untuk sekolah lanjutan. Yang pertama karena diploma 3 maka lebih, yang kedua lebih cepat terserap pasar. Banyak dari lulusan kami yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus sudah dipesan begitu ya, kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder atau rumah sakit atau perusahaan. Dan peluang besar di CPNS juga teman-teman lulusan kami banyak yang sudah bergabung menjadi aparatur negara. Kemudian alasan yang ketiga ialah lulusan kami siap kerja karena fokus kepada keahlian. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita basicnya vokasi pada keahlian gitu ya. Makanya 3 tahun cepat lulus dan cepat diharapkan untuk cepat bisa siap bekerja. Kemudian alasan yang keempat ialah peluang kerjanya banyak, jangan khawatir nanti yang di kesehatan untuk analis kesehatan dan farmasi juga banyak peluang kerjanya di rumah sakit, di klinik, bahkan di perusahaan obat, begitu bisa. Kemudian yang di teknik kimia juga bisa di perusahaan-perusahaan kimia, perusahaan-perusahaan yang lain peluang kerjanya masih terbuka lebar. Kemudian bentar. Ya, ini mengenai profil atau profil lulusan dan keunggulan dari Halo. Ada tampilannya nih Kak. Halo. Bukan. Celia, nggak ada suaranya. Mainnya. Mohon maaf, Bapak ada kesalahan dari Poltekkes. Mohon ditunggu sebentar untuk siswa-siswi dan Bapak Ibu guru. Sudah. Cuma kurang besar. Mati lagi. Sebulan kali.
Halo, dari Polteka. Oke, selamat pagi sebentar, Git. Bapak, masih ada kesalahan teknis. Ini Bu Tantrinya sedang berusaha untuk gabung lagi. Oh gitu. Oke. Oke, sudah ini Bu, sudah. Oke. Saya tampil. Suaranya Bu Ati ya yang belum masuk. Oh ini Mbak Fitri ya, Mbak Fitri. Oke. Suaranya Mbak Fitri, Mbak. Ini Oke, monggo Bu Ati. ya. Baik, Mbak Fitri, mungkin tadi sudah sampai di bagian profil lulusan. Lanjut, Mbak Fitri. Nah, ini saya akan ulangi tadi sampai di keunggulan ya. Tadi tersedia beasiswa dari perusahaan, baik itu mitra, alumni, dan pemerintah. Nah, kemudian untuk profil lulusan prodi yang farmasi, prodi D3 farmasi, nanti dapat sebagai pelaksana pelayanan kefarmasian atau TTK. Sebentar, Mbak Fitri. Mbak Fitri, jangan cepat-cepat share screen-nya. Aku ini gerak sendiri. Oh, gerak sendiri, ya sudah. Kalau begitu kita sampai di prospek bidang kerja. Nanti tadi sudah saya sampaikan banyak sekali peluang kerja lulusan Polteka Mangunwijaya, bisa disimak di layar. Untuk yang teknik kimia kebanyakan di industri ya teman-teman, baik itu cat, kimia, polimer gitu, dan juga tetap bisa menjadi entrepreneur atau wirausaha. Kemudian untuk yang farmasi, karena di kesehatan, ya berarti kebanyakan di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, BPOM, dan tetap bisa masuk juga ke industri atau perusahaan, khususnya di bidang farmasi. Kemudian untuk yang analis kesehatan, juga masih di bidang kesehatan, nanti akan bekerja di rumah sakit, laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, dan juga yang gemar atau suka di bidang perusahaan tetap bisa masuk ke industri makanan minuman, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Lanjut Mbak Fitri. Nah, untuk fasilitas laboratorium, kami memiliki laboratorium sendiri di masing-masing prodi yang
lengkap begitu, terdiri dari lab kimia fisika, lab kimia terapan, lab teknologi pangan, ini untuk yang kimia. Kemudian untuk yang farmasi, ada lab farmasetika, lab teknologi farmasi, dan obat tradisional. Untuk kegiatan mahasiswa dapat dilihat di gambar. Kemudian, nah ini untuk fasilitas laboratorium di Prodi Analis Kesehatan. Ada lab medis, lab kimia, lab sitohistoteknologi. Nah, di sini ada gambar pengambilan darah ya teman-teman, karena berkaitan dengan pemeriksaan darah. Selanjutnya ialah unit kegiatan mahasiswa dan pengembangan soft skill. Jadi kami juga memberikan kemampuan atau pengembangan soft skill supaya melatih mahasiswa tidak hanya pintar di bidang akademik saja. Kemudian untuk jalur-jalur penerimaan, kami membuka beberapa jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi, kemudian jalur testing, dan jalur UTBK. Ini jalan sendiri ya Mbak Fitri? Iya, Bu. Di stop dulu, bisa? Diklik. Kemudian di-share lagi. Baik, nah untuk jalur prestasi nanti kita ada sampai bulan Agustus, kita akan bagi menjadi kategori 1 dan kategori 2. Benefitnya apa? Ialah nanti akan mendapat diskon sumbangan pembangunan. Untuk jadwalnya nanti akan ada di paparan selanjutnya. Kemudian jalur yang selanjutnya ialah jalur UTBK dan jalur testing. Jalur UTBK adalah dengan menggunakan hasil skor dari ujian masuk perguruan tinggi negeri begitu. Kemudian jalur testing adalah dengan melalui tes tertulis. Lanjut Mbak Fitri. Berikut adalah untuk mengenai studi di Polteka Mangunkusumo. Tadi saya sebutkan SPI ialah sumbangan pembangunan institusi itu sebesar 10 juta. Kemudian SPP per bulan dibayarkan flat, ketiga prodi sama yaitu 950.000. Kemudian di Polteka juga terdapat beberapa beasiswa, diantaranya ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, kemudian beasiswa perusahaan, beasiswa alumni, dan juga beasiswa prestasi begitu ya, yang nanti akan didapatkan dari hasil studi atau prestasi hasil studi pada setiap semester di semua angkatan. Lanjut, Mbak. Nah, berikut adalah periode pendaftaran. Jika teman-teman mendaftar di jalur prestasi, masih ada kesempatan di kategori yang pertama, yaitu karena sekarang sudah bulan Desember, maka nanti benefit yang akan didapat adalah 100% free SPI. Berarti tidak perlu membayar 10 juta, begitu ya. Tetapi kalau teman-teman nanti mendaftarnya di bulan Januari dan sampai bulan April tahun depan, itu nanti benefitnya berkurang menjadi 75% saja yang free-nya. Kemudian untuk periode yang ketiga, bulan Mei dan Agustus, berkurang lagi menjadi 50%. Kemudian untuk yang selanjutnya, jalur UTBK, itu di bulan Februari dan Agustus, nanti ada 2 kategori. Untuk nilai UTBK yang lebih besar dari sama dengan 500, maka akan mendapatkan 100% free SPI. Kemudian jika nilainya
lebih dari sama dengan 450, maka akan mendapat 50% free SPI. Jadi hanya membayar 5 juta saja. Kemudian untuk jalur testing, ada 3 tahap juga, bulan Oktober sampai Desember, nanti free SPI-nya sebesar 75%. Kemudian Januari sampai bulan April untuk diskonnya SPI 50%, kemudian bulan Mei dan Agustus, Mei sampai Agustus maksud saya sebesar 25%. Jadi jika dilihat dari tabel ini berarti semakin cepat Anda mendaftar, maka diskon SPI-nya semakin besar begitu ya. Kemudian jalur testing ini nanti akan dilayani one day service. Jadi tes hari ini, pengumuman keluar hari ini. Selanjutnya Mbak Fitri. Baik. Untuk syarat pendaftarannya, yang pertama jalur prestasi, yang pertama siswa kelas 12 dengan catatan tidak pernah tinggal kelas dan memiliki nilai raport dari kelas 10 dan 11 pada semester 1 dan 2, memiliki nilai rata-rata keseluruhan minimal 85 dan 80 untuk kategori 2. Kemudian melampirkan fotokopi nilai raport kelas 10 dan 11 pada semester 1 dan 2 dan halaman biodata siswa yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian untuk ketentuan jalur UTBK, siswa lulus pada tahun 2020 dan 2021 yang memiliki sertifikat hasil UTBK. Kemudian melampirkan fotokopi surat keterangan lulus atau ijazah yang telah dilegalisir kepala sekolah. Berarti ini yang lulusan tahun kemarin dan yang akan lulus yang dapat mengikuti jalur seleksi jalur UTBK. Lanjut Mbak Fitri. Baik, kemudian ketentuan jalur testing. Tes yang akan diberikan adalah tes potensi akademik yang meliputi tes verbal, logika, angka, dan ruang bidang. Kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes dilakukan secara online melalui link tes PMB yang ada di website Pulteka Mangunwijaya. Kemudian di sini saya terlewatkan ada kerjasama paroki ya teman-teman. Mungkin jika dari teman-teman ada yang berasal dari paroki begitu dapat nanti menggunakan jalur kerjasama paroki dengan meminta surat keterangan dari Romo Paroki. Selanjutnya Mbak. Oh sudah baik. Untuk kontak personnya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di IG Pulteka Mangunwijaya, di sana ada kontak person yang bisa dihubungi, atau mungkin bisa DM langsung di IG-nya juga tidak apa-apa, nanti akan dilayani oleh admin. Nah, sekiranya untuk paparannya begitu, mohon maaf tadi terdapat kendala teknis karena sinyal. Untuk selanjutnya, di chatroom sudah ada link absensi. Mohon untuk diisi ya teman-teman, untuk kami sebagai dokumentasi kami hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin dari Bu Sirila ada mau yang ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih Bu Tantri. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dari SMA Negeri 1 Kaliwungu beserta teman-teman ya siswa-siswi baik kelas 10, 11 maupun 12. Dari penjelasan Bu Tantri tadi sudah ya saya tambahkan sedikit begitu. Ini ya, terutama untuk teman-teman yang sekarang duduk di kelas 12. Ya, sudah tinggal beberapa bulan lagi ya meninggalkan bangku SMA seperti itu. Nah, gambarannya ya saya memberikan informasi kalau setelah lulus gitu ya ada 3 pilihan ya, pilihan hidup yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Ada 3K kalau boleh saya simpulkan.
K yang pertama adalah kuliah ya. K yang kedua itu kerja ya. K yang ketiga itu menikah gitu ya. Meskipun ya teman-teman yang perempuan sudah bisa ya umur 17 tahun sesuai ketentuan pemerintah syaratnya dari pemerintah gitu ya. Usia minimal untuk menikah, tapi ini bukan pilihan. Jadi pilihan yang menurut saya paling tepat itu adalah kuliah. Tujuannya kuliah apa gitu ya? Tujuan kuliah adalah supaya teman-teman bisa punya skill atau keahlian ya, istilahnya begini. Yang orang lain tidak punya tetapi saya punya. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang dari SMK ya, itu mereka sudah lebih dulu belajar keahlian ya. Ada yang tata boga, ada yang kemudian akuntansi, kemudian kalau yang laki-laki otomotif, itu sudah bisa ya menjual, bisa untuk melamar pekerjaan. Kalau dari teman-teman yang dari sekolah menengah kejuruan. Tetapi ya bukan SMA terus tidak unggul gitu, tidak ya, bukan. Tetapi perlu ada step ya, step yang harus ditempuh lagi supaya tadi tujuannya punya skill atau keahlian. Nah, sebagai informasi, kalau jalur kuliah itu ada 2 ya. Yang pertama itu jalur keilmuan, ya, yang lebih dikenal dengan sarjana gitu ya. Nanti kalau sudah lulus sarjana, kalau misalkan teknik ya dapat gelar sarjana teknik. Kalau manajemen ya sarjana manajemen atau akuntansi gitu ya. Itu jalur yang keilmuan, kuliahnya 4 tahun ya, lebih lama. Kuliahnya 4 tahun dan proporsi perkuliahannya itu seperti ini, 70%-nya teori dan 30%-nya praktik. Jadi lebih banyak mendengarkan dosen gitu ya. Kalau bisa tatap muka ya mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi kalau ini online kemudian off cam ya, dosennya bicara ditinggal tidur, dosennya enggak tahu. Itu kalau sarjana atau keilmuan. Tetapi kalau vokasi ya, kita ini ya dari Poltek Mangunwijaya memberikan ini informasi untuk jalur vokasi. Ya. Coba teman-teman di sini ada yang tahu atau familiar gitu ya dengan almarhum Bapak B.J. Habibie? Ya, pasti ya kenal mungkin tidak, tapi paling tidak tahu. Jadi Pak almarhum B.J. Habibie itu dulu kuliahnya ya, sekolahnya di Jerman, kuliahnya di Jerman. Beliau mengambil jurusan ya kalau namanya saya kurang tahu, yang jelas membuat pesawat atau dirgantara seperti itu. Nah, itu jalur yang diambil adalah jalur vokasi ya di sana. Jadi yang dikerjakan ya langsung membuat perancangan ya, kemudian langsung membuat pesawat. Jadi yang dikerjakan ya tidak hanya sekedar teori tapi langsung membuat ya, praktek langsung. Nah, seperti itu juga ya yang di vokasi. Ini sedang digalakkan oleh pemerintah ya sejak presiden yang sekarang. Bahkan ada Direktorat Jenderal Vokasi ya yang baru ya, mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, perbedaannya vokasi dengan sarjana, kalau tadi sarjana 4 tahun, kalau vokasi itu hanya 3 tahun kuliahnya. Nah, kemudian tadi kalau sarjana punya gelar sarjana teknik, ahli di vokasi juga punya gelar ya, seperti yang dijelaskan Bu Tantri tadi. Kalau kami punya 3 program studi, teknik kimia, farmasi, dan analis kesehatan, berarti nanti ketika lulus 3 tahun punya gelar ahli media teknik, ahli media farmasi, dan ahli media analis kesehatan. Untuk proporsi perkuliahannya, ya kebalikannya dari yang gelar sarjana. Kalau yang vokasi itu 70%-nya praktek langsung ya di laboratorium dan 30%-nya teori. Jadi tidak ada lagi itu mendengarkan dosen sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Nanti kalau ditanya ibu, bapak atau ibu di rumah tadi kuliah dapat apa? Nanduk gitu ya. Tidak tahu Bu, saya ketiduran. Tidak ada seperti itu. Ya, karena langsung ya banyak
perkuliahan praktiknya dibanding teori. Jadi gambarannya misalkan ya, wah teknik kimia sulit Bu gitu ya. Teknik kimia sulit atau farmasi sulit, banyak kimianya, saya tidak suka. Ya. Kalau berdasarkan prinsip 70% praktik dan 30% teori, ya tidak perlu khawatir ya bagi yang tidak suka atau di SMA mungkin nilai kimianya tidak sebaik yang lain gitu. Prinsipnya adalah ya bisa karena terbiasa gitu ya. Karena setiap hari mengerjakan ya langsung memegang alat ya baik itu instrumen yang terbaru maupun yang fundamental gitu ya. Kalau literasi ya pakai buret yang konvensional gitu. Nah, karena mengerjakan setiap hari maka jadi terbiasa. Ya, istilahnya kalau dokter gitu awal-awal nyuntik ya masih kaku gitu ya, dokter atau perawat. Tapi karena mengerjakan setiap hari ya jadi terbiasa ya, sudah seperti tidak mikir lagi gitu. Karena mengerjakan pekerjaan yang sama setiap hari. Jadi kalau di teknik kimia itu dari pagi hingga ya sekitar pukul 12 gitu sebelum istirahat siang itu di lab ya, praktik di laboratorium. Nanti baru jam 1 hingga pukul ya setengah 3 atau jam 2 gitu teori, perkuliahan teori. Itu untuk teknik kimia di Poltekkes Mangunwijaya. Kalau di prodi analis kesehatan ya ini teman-teman yang mungkin nanti mau bergabung di analis kesehatan, ada keunggulan perkuliahannya itu sore hari. Jadi di pagi hari ya teman-teman bisa belajar, beristirahat, misalkan ya, ataupun di pagi hari mau kerja dulu gitu ya, kerja supaya untuk mendukung finansialnya untuk kuliah, nanti sore hingga ya sekitar pukul 3 hingga pukul 8 atau 7 malam nanti baru kuliahnya seperti itu. Kebalikannya ya, jadi kuliah yang teori dulu nanti malam hari ya sekitar pukul 5 begitu, sore hingga malam baru kuliah prakteknya. Itu untuk yang prodi analis kesehatan. Begitu. Nah, keunggulan yang lain untuk prodi analis kesehatan itu sitohistoteknologi. Jadi ini ya mendeteksi sel kanker, sel tumor ya yang itu jadi apa ya keunggulan dari prodi analis kesehatan. Kalau prodi farmasi ya punya keunggulan obat tradisional. Jadi ya dari dosen-dosen kami dari prodi farmasi punya keahlian di bidang itu. Jadi teman-teman yang tertarik nanti bisa bergabung. Gitu untuk prodi teknik kimia keunggulannya adalah di bidang polimer. Jadi untuk pembuatan cat, pembuatan kemudian tinta ya seperti itu. Nah, banyak sekali produk-produk polimer yang di pasaran seperti itu. Untuk ini ya, gambaran tentang biaya studinya, nanti teman-teman boleh membandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, baik itu swasta maupun negeri. Ya, jadi saya ya dulu lulusan Undip, ini sharing saja. Saya lulusan Undip tahun 2010. Ya, kemudian sepupu saya itu masuk di tahun 2012. Biaya studinya waktu itu sudah, ini untuk uang gedungnya saja ya, sudah 16 juta ya di tahun 2012. Ini pengalaman pribadi, 16 juta. Nah, di teknik kimia, di Poltekkes Mangunwijaya maksud saya tahun SPI-nya hanya 10 juta. Kalau teman-teman bisa mendaftar sejak sekarang ya, sejak dini, sebelum nanti mendekati masuk perkuliahan di tahun 2022, terutama hingga bulan Desember ini nanti bisa gratis SPI. Begitu. Nah, teman-teman di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini kan pasti tujuan, saya pengen ini Bu mendaftar di PTN dulu gitu ya. Ya bisa nanti kalau mengikuti SBM dan SNMPTN kan mendapat ini ya sertifikat UTBK ya, tentu saja harapannya mengikuti SBM dan SNMPTN itu bisa diterima.
Tetapi namanya hidup ya harus punya plan B ya. Kalau tidak punya plan B, misalkan nanti tidak diterima SNM atau SBM, ya terus mengurung diri di kamar, ya tidak makan 3 hari gitu ya. Ya jangan seperti itu karena ya hidup itu serba ya tidak pasti. Yang pasti itu ketidakpastian itu sendiri. Tapi ini ya harus punya plan B. Nah, plan B-nya misalkan mau mendaftar dulu, nanti sertifikat UTBK-nya bisa digunakan untuk mendaftar di tempat kami. Ya, jadi masih bisa mendapatkan benefit potongan SPI. Kemudian, misalkan mau mendaftar dulu, plan B-nya bisa dimajukan gitu ya. Nanti mendaftar sekarang, terutama hingga bulan Desember ini, nanti bisa gratis SPI. Nah, kalau mau ikut SBM atau SNM di tahun depan ya silahkan ya kami maksudnya peluang itu silahkan diambil. Tapi ketika tidak misalkan keterima ya harapan kami ya keterima sesuai dengan cita-cita teman-teman. Nanti uang yang sudah dibayarkan, uang registrasi yang sudah dibayarkan kita kembalikan ya karena itu hak teman-teman karena tidak jadi berkuliah di tempat kami. Ingat ya catatan ya atau pesan dari saya kalau hidup itu harus punya plan B. Ketika plan A tidak terwujud ya harus ada plan B bahkan plan C dan seterusnya. Begitu. Untuk SPI-nya, kemudian untuk SPP kami pakai sistem per bulan. Ya, supaya tidak menumpuk 1 semester dan nominalnya jutaan gitu ya. Kalau dibayarkan setiap bulan ya harapannya bisa jadi lebih ringan. Untuk gambarannya ada beasiswa ya di Prodi Teknik Kimia. Itu ada beasiswa dari perusahaan dari PT Adaro. Itu diterimakan kepada mahasiswa di tahun kedua atau di semester 3. Di semester 3 nanti dapat beasiswa itu sebesar Rp750.000 ya. Itu sebagai syaratnya nilai IP atau IPK-nya itu setara 2,75. Ya, nanti ini ya untuk informasi bagi teman-teman IP atau IPK itu apa atau Bu gitu ya. IP atau IPK ya kalau di SMA itu senilai atau setara dengan ini ya KKM. KKM-nya berapa gitu ya. Atau konversi dari nilai yang di SMA 7 sampai 10. Kalau di perkuliahan itu IP atau IPK dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, misalkan targetnya punya IP atau IPK ini ya. IP atau IPK-nya 3. Nah, kalau dikonversi ke nilai SMA itu setara dengan 7. Ya, IPK 3 atau IP 3 itu 7 kalau dikonversi nilai SMA. Jadi tidak sulit ya untuk dapat nilai atau dapat IP 3. Sedangkan tadi untuk syarat beasiswa Adaro 2,75 saja. Jadi sebagian besar mahasiswa teknik kimia Poltekkes Mangunwijaya itu hidup dari beasiswa. Tadi SPP-nya 950.000, kemudian dapat beasiswa dari perusahaan 750.000, berarti tinggal bayar berapa? Ya, tinggal bayar 200.000 saja per bulan. Ya, mungkin ini ya, kalau yang teman-teman di Semarang itu suka nongkrong, bahkan mungkin sebulan suka nongkrong beli kopi gitu ya. Di coffee shop, nah itu sebulan kalau di total mungkin bisa lebih dari 200.000 gitu ya. Tapi ini untuk kuliah ya, untuk masa depan hanya bayar 200.000 saja. Begitu. Ya, begitu dulu tambahan dari saya. Ini ya, jadi peluang ini ya berkuliah hanya 3 tahun, kemudian nanti setelah lulus peluang kerjanya besar ya. Kalau di teknik kimia itu peluang kerjanya bisa di banyak tempat ya, di balai penelitian, bisa di balai laboratorium gitu ya, milik pemerintah maupun swasta. Bisa di industri ya, bayangkan industri sangat luas ya spektrum kerjanya, bisa di industri makanan, industri tekstil, industri polimer ya, banyak.
Kemudian kalau di farmasi ya bisa di rumah sakit ya, di bagian kefarmasian, kemudian bisa di puskesmas ya, juga bisa di industri farmasi itu sendiri. Kalau analis kesehatan, ya jelas ya sekarang kan masa pandemi pasti dibutuhkan banyak tenaga analis kesehatan untuk ambil ini ya sampel swab ya baik antigen maupun PCR. Nah itu semua yang bekerja itu ya seorang analis kesehatan. Bahkan sekarang ya ini ya baik rumah sakit maupun lab-lab klinik itu mahasiswa saja sudah bisa bekerja gitu ya membantu untuk penanganan pandemi. Bahkan apalagi kalau ini ya sudah lulus D3 nanti pasti akan dicari oleh ini ya rumah sakit untuk jadi seorang analis kesehatan. Banyak juga bahkan setiap tahun itu hampir ada ya pasti dari lulusan analis kesehatan yang jadi PNS ya atau ASN. Kalau mungkin ini ya jadi ASN itu kalau yang perempuan itu jadi mantu idaman gitu ya. Nah ini salah satu peluangnya karena ya tenaga atau formasi yang dibutuhkan itu banyak. Itu spektrum kerjanya dari masing-masing program studi di tempat kami. Begitu Bu Tantri, nanti kalau ada pertanyaan ya kami persilahkan. Terima kasih Bu Siril. Ini semakin memperjelas ya kenapa sih kita bisa menjadikan Polteka Mangunwijaya menjadi salah satu pilihan begitu ya untuk plan B selanjutnya. Baik, setelah mungkin dari paparan Bu Siril dan saya, mungkin teman-teman akan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi. Mungkin jika yang sharing adalah dari mahasiswa, untuk itu saya beri kesempatan kepada Mbak Fitri Ekma untuk membagikan pengalamannya selama berkuliah di Polteka Mangunwijaya. Silahkan Mbak Fitri. Ya, terima kasih Bu Tantri. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Mbak. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Fitri Ekma. Saya dulunya dari SMA Negeri 8 Semarang. Jadi bukan dari SMK terbelakangnya. Kemudian sekarang saya kuliah di Polteka Mangunwijaya ini di program studi analis kesehatan. Nah, dulu itu waktu SMA saya juga bingung, sempat bingung mau kuliah di mana. Soalnya kan banyak banget universitas yang kayak mempromosikan, kayak memaparkan fakultas yang realnya itu bagus-bagus gitu kan. Terus akhirnya saya dapat info Polteka ini dari tetangga saya yang kebetulan dulu juga Polteka. Terus habis itu kita digusur kan itu, digusur terus saya langsung kontak ke adminnya. Itu aku langsung tanya ke admin kampusnya. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat yang teknik ini atau farmasi bisa kontak ke masing-masing admin. Dan dulu saya itu dapat dari admin. Karena dia mau masuk mau kuliah di mana, dapat Maaf Mbak Fitri, suaranya sepertinya agak hilang-hilang. Bisa diulangi? Oke. Ya. Sudah terdengar ya Bu? Ya, sudah lebih jelas Mbak. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau daftar, segera daftar aja biar nggak terlalu banyak juga yang harus dikeluarkan gitu. Kemudian ketika melakukan pendaftaran itu, untuk respon setiap adminnya itu juga cepat banget. Mereka benar-benar fast respon untuk mendapatkan mahasiswa baru gitu. Terus selama awal-awal kuliah itu ya namanya juga mungkin adaptasi ya dari SMA yang dulunya benar-benar nggak pernah praktikum, terus masuk ke D3 yang tadi Bu Siri bilang juga 70%-nya itu praktikum, jadi di situ agak kaget. Cuman seiring berjalannya waktu, mulai terbiasa gitu untuk melakukan praktikum. Itu sih untuk kesulitannya. Tapi untuk teman-teman yang
dulunya latar belakang SMK, mereka juga membantu untuk kita bisa berprogres bareng, kita bisa struggle bareng seperti itu. Kemudian selama 5 semester ini, saya udah semester 5, udah semester 2, selama 5 semester yang udah saya jalani, karena juga sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai banget. Misal disediakan ruang kelas, AC, dan ada juga disediakan pembelajaran, juga laboratorium itu Mbak Fitri suaranya hilang lagi sepertinya Mbak Fitri. Kalau sekarang Bu, Iya, jelas. ya. Kemudian walaupun di Polteka ini yayasannya Katolik ya teman-teman, cuman aku yang Islam ini juga merasakan toleransi yang cukup tinggi di sana. Karena di sana juga disediakan tempat untuk ibadah. Jadi di sana disediakan musola untuk kita melakukan ibadah. Kemudian untuk dosen-dosen atau pengampunya itu sangat-sangat berkompeten karena mereka memiliki latar belakang pendidikan yang keren banget karena dari lulusan universitas yang ternama. Jadi untuk dosennya itu tidak perlu dilakukan lagi ya. Kemudian di Politeknik Katolik Mangunkusumo juga memiliki organisasi yang bisa menunjang skill mahasiswa. Jadi tidak semua hal yang kita lakukan di perkuliahan itu mendapatkan organisasi. Ada beberapa hal yang tidak didapat di perkuliahan, tapi tidak dapat organisasi. Misalkan yang saya dapatkan ini ya, pertama relasi yang kedua. Nantinya kita organisasi, kita melakukan kerja bersama-sama, maka kita dapat dua. Selain itu, kita juga Mbak, hilang lagi Mbak, mau didekatkan. Oke, Ya, ya. selain relasi, ketika kita bergabung dengan organisasi, kita juga bisa melatih public speaking kita. Jadi ketika kita melakukan presentasi di dalam kelas nantinya, kita juga sudah terasah di organisasi. Jadi di organisasi akan sering rapat, kita bertukar pikiran. Gitu. Nah di organisasi ini, saya sendiri ikut himpunan mahasiswa. Nah, setiap prodi itu punya himpunan mahasiswa sendiri-sendiri. Kemudian selain organisasi internal, mereka juga ada organisasi eksternal. Misalkan kalau organisasi itu ada fakultas. Jadi organisasi itu mengangkut semua universitas Jawa Tengah. Dan ketika ada tahapan lagi itu akan seluruh universitas se-Indonesia. Jadi nasional. Hilang lagi Mbak. Kemudian di Polteka itu juga ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di UKM ini tentunya menyelenggarakan beberapa kegiatan, misalkan kalau yang di Poltek itu menyelenggarakan paduan suara dan juga olahraga. Olahraganya itu kayak misal ada volley, bulu tangkis. Terakhir buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, teman yang masih bingung mau kuliah di mana, bisa nih daftar di Polteka. Karena Polteka itu selain
kerjanya yang baru, kita dapat ilmu yang sama diberikan oleh baik. Bisa dengar suara saya? Ya, agak hilang-hilang. Baik, ini aja. Terima kasih ya Mbak Fitri untuk sharingnya. Saya kembalikan ke Bu Tantri. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Sepertinya tadi yang di bagian terakhir yang kurang terdengar itu sepertinya mengatakan jangan ragu untuk kuliah di Polteka, begitu ya Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita masih ada beberapa menit lagi. Saya persilahkan untuk teman-teman dari SMA 1 Kaliwungu, mungkin jika ada yang tidak ditanyakan, silahkan bisa langsung raise hand terlebih dahulu untuk nanti kita bantu open mic atau bisa ditulis di kolom chat. Kemudian ini di kolom chat sudah kami sertakan link pendaftaran, mungkin bisa di-save terlebih dahulu ya teman-teman nanti untuk setelah berdiskusi dengan orang tua, bisa kalau mau mendaftar bisa langsung diklik untuk link pendaftarannya, untuk link daftar Polteka 2223. Baik, adakah yang hendak ditanyakan? Bisa langsung tanya ke mahasiswanya juga boleh, ke staf pengajarnya juga boleh. Silahkan. Baik, ada yang bertanya di chat, saya izin baca. Izin bertanya, Bu, di Polteka Mangunwijaya Semarang ini ada yang paling unggul atau biasanya dibanjiri pendaftar program studi apa? Baik, mungkin yang akan menjawab Bu Sirila, nggih, Bu. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anggita Aprilia untuk pertanyaannya, ini bagus sekali. Monggo Bu Siril. Ya, baik untuk Mbak Anggita ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang program studi yang dibanjiri pendaftar gitu ya. Itu semuanya ya Mbak, baik program studi teknik kimia, farmasi maupun analis kesehatan. Jadi karena itu tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal bahwa spektrum kerja untuk masing-masing program studi itu sangat terbuka ya, sangat terbuka lebar. Kemudian untuk catatannya itu kan ini ya, dari 3 program studi itu semuanya istilahnya jurusannya IPA gitu ya. Tapi kami itu ya ketiga program studi menerima dari semua jurusan ya, baik itu IPS, IPA, ataupun jurusan yang lain dari SMA. Karena nanti di awal-awal perkuliahan ya, khususnya untuk teman-teman yang jurusannya bukan IPA atau bukan dari SMK, nanti ada yang namanya matrikulasi. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian supaya persepsinya sama gitu nanti, supaya ketika melanjut ke perkuliahan itu bisa mengikuti dengan mudah. Gitu. Karena ketiga program studi ya lulusan dari teknik kimia, farmasi maupun analis kesehatan punya spektrum kerja yang luas ya, kesempatan kerja ketika lulusnya lebar ya, terbuka lebar, maka ya semua program studinya itu jadi unggulan kami gitu. Gitu Mbak Anggita. Apakah cukup menjawab untuk Mbak Anggita? Semua prodi kita mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, jadi peminatnya juga tetap banyak begitu ya, tetap rata. Untuk yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Anggita. Apakah masih ada? Kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi ya. Mungkin saya Bu yang mau tanya Bu. Oh baik Bapak, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu dari Polteka Mangunwijaya. Jadi begini Bu, untuk pendaftaran, apakah bisa karena ini masa pandemi dan mungkin anak-anak juga istilahnya belum tahu, ada yang belum paham Semarang dan belum paham. Nah,
untuk pendaftaran apakah bisa kolektif melalui di sekolahan dalam arti di SMA Kalungu, di ruang BK atau bagaimana Bu? Oke, saya Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Bu Siril mau menjawab? Ya, baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ini ya karena ini ya masa pandemi mungkin tidak bisa ya kalau pergi-pergi dibatasi gitu ya, apalagi siswa dari Kalibungu misalnya belum pernah ke Semarang tapi tertarik untuk ya mendaftar atau tahu informasi lebih lanjut tentang Polteka, nanti bisa ditanyakan ke Bapak guru BK gitu ya, yang berkomunikasi dengan kami Bapak Wisnu dari BK. Nanti bisa ditanyakan ke Bapak Wisnu. Kemudian saya tambahan, tadi beasiswa yang belum kami sebutkan ada beasiswa KIPKA gitu nggih, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Untuk sekitar ya 2 tahun ini, ya Poltekkad sudah 3 tahun berdiri, sudah ada 4 lulusan, tapi 2 tahun ini kami dapat beasiswa KIPKA itu cukup banyak. Jadi untuk masing-masing program studinya punya kuota beasiswa KIPKA sebesar 25. Ya kalau biasanya perguruan tinggi kuota yang reguler dari Dikti itu hanya dapat Kemenristek dari Kementerian Kebudayaan gitu ya, itu dapat 2 per program studi, tapi 2 tahun ini dan masih terbuka kemungkinan untuk tahun depan kami dapat 25 kuota per program studi. Gitu. Nanti untuk teman-teman yang khususnya yang punya KIP atau jadi keanggotaan PKH atau keluarganya punya kartu anggota KKS ya, kesempatannya terbuka lebar. Ya karena gini ya, tidak usah takut ya saya punya biaya, tidak ya gitu. Orang tua saya bisa membiayai kuliah sampai lulus, tidak ya. Nah, itu jangan takut ya. Saya percaya bahwa kalau ada kemauan itu pasti ada jalan ya buat teman-teman untuk bisa kuliah gitu. Nah, sebagai gambaran karena kami sudah terakreditasi B ya, baik ketiga program studi maupun institusinya. Jadi kami ketika ada beasiswa KIPKA itu sudah digratiskan baik SPI maupun SPP-nya untuk penerima beasiswa KIPKA. Kemudian selain sudah digratiskan ya dari pemerintah, dapat subsidi dari dibayarkan oleh pemerintah, juga mahasiswa penerima KIPKA ini dapat uang saku sebesar Rp950.000 per bulannya. Itu untuk yang terakreditasi B. Nanti dan kami letaknya di kota, misalkan di kabupaten, kemudian akreditasinya beda atau belum B atau bahkan sudah A gitu ya, nominalnya beda. Kalau diletaknya di kota ya seperti di Kota Semarang, seperti Poltekkad di Kota Semarang dan akreditasinya B, maka dapat uang saku Rp950.000 per bulan gitu. Untuk mahasiswa penerima beasiswa KIPKA. Nah, jadi harapan saya untuk teman-teman yang mungkin ya masih ragu-ragu bisa tidak ya kuliah ya, jangan berkecil hati ya, karena kami percaya kalau ada kemauan itu ada jalan. Dan beasiswa itu terbuka lebar ya, karena masih banyak orang baik dan juga pemerintah itu mendukung gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Kita mendapatkan informasi dari Poltekkad Mangunwijaya Semarang juga luar biasa. Dan harapan kami dari peserta didik kami, ya, anak-anak kami bisa mendaftar di Poltekkad Mangunwijaya Semarang, yang nantinya ya tetap kita bekerja sama terus seperti ini. Gitu ya, karena kita selalu gandeng dari Poltekkad Mangunwijaya untuk kita berikan kesempatan. Jika tidak masa pandemi, kita bisa biasanya bisa langsung tatap muka dengan peserta didik. Namun ya mohon maaf jika masa pandemi ya. Namun tidak mengurangi rasa, katakanlah rasa memberikan informasi pada
peserta didik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih dari kami dan kami mohon maaf dari Polteka Mangunwijaya Semarang jika ada secara sengaja maupun tidak sengaja dari peserta didik kami yang mungkin dari chat, dari tutur kata dan sebagainya mengganggu dan sebagainya, kami maaf Bu. Secara kelembagaan, secara institusi untuk dimaafkan ya Bu ya. Terima kasih sekali sudah bisa bergabung di kampus kami di Kampus Expo tahun 2021. Harapannya ke depan kita dapat mengundang kembali dari Polteka Mangunwijaya Semarang. Mungkin itu saja Ibu. Baik. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada Polteka untuk bergabung di Kampus Expo di SMA Negeri 1 Kaliwungu ini. Mudah-mudahan dapat kerjasamanya dapat terus berjalan hingga mendatang, Pak. Mohon maaf juga jika ada dalam pemaparan terjadi beberapa kendala teknis yang di luar dugaan. Terima kasih Bu, karena mungkin keterbatasan waktu kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih untuk Bapak Guru dan juga untuk teman-teman siswa. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Oke, salam sehat selalu. Kami tutup nggih Pak linknya. Terima kasih Bu Siril, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Bu Dida. Izin menutup.